Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, taruna-taruni SMK NU Kota Cirebon kelas 10? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, masih lanjut dari materi minggu kemarin, bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kewajiban berbusana muslim dan muslimah. Oke, yang mana busana muslim dan muslimah itu merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Oke, sebelumnya Ibu sudah memerintahkan kepada kalian untuk menulis surat Al-Ahzab ayat 59 dan untuk membaca, akan tetapi belum semua menyetorkan hasil bacaannya melalui voice note kepada Ibu. Baik, Selanjutnya mengenai kewajiban berbusana muslim dan muslimah. Di sini ada beberapa pembahasan. Oke. Yang pertama, makna menutup aurat. Seperti apa sih aurat itu? Apa yang dimaksud dengan aurat? Kemudian bagaimana sih batasan-batasan aurat antara laki-laki atau perempuan? Apakah itu sama aja atau berbeda? Oke. Kemudian makna jilbab. Nah, di sini yang sering keliru itu kita tidak bisa membedakan apa itu jilbab, apa itu kerudung, dan apa itu hijab. Yang selanjutnya dalil ataupun landasan, baik itu dalil nakli ataupun dalil akli yang menjelaskan tentang kewajiban berbusana muslim dan muslimah, itu terdapat yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian yang kedua terdapat dalam surat An-Nur ayat 31. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama mengenai pengertian aurat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu aurat? Oke, kita bahas bersama-sama. Aurat merupakan bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain. Ditutupi dengan apa? Yaitu dengan pakaian. Nah, kemudian menampakkan aurat bagi umat Islam itu dianggap melanggar syariat dan dihukumi sebagai sebuah dosa. Nah, itu mengenai pengertian aurat gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan? Apakah sama saja ataukah berbeda? Oke, yang pertama, batasan aurat bagi laki-laki yaitu dari mulai pusar sampai ke lutut. Nah, itu batasan aurat untuk laki-laki. Jadi seumpamanya ada pertanyaan seperti ini, sah nggak sholat seorang laki-laki jika hanya menggunakan kolor? Secara hukum sholatnya itu sah jika kolornya itu atau celana pendeknya itu sudah menutupi pusar dan sampai ke lutut. Itu secara hukum itu sah sholatnya. Akan tetapi jika dilihat dari adab, dilihat dari etika, itu merupakan hal yang kurang sopan, sesuatu yang kurang baik. Logikanya gini, masa ya kita mau menghadap Sang Pencipta hanya dengan menggunakan kolor saja? Kan gak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, batasan aurat bagi perempuan apa saja? Yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, akan tetapi para ulama berpendapat bahwasannya batasan aurat perempuan yang demikian itu ialah hanya untuk berhadapan dengan orang-orang yang dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan saudaranya ataupun saudaranya. Itu batasan aurat perempuan. Jadi kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini Ibu tampilkan contoh ya. Contoh laki-laki dan perempuan yang sedang ataupun yang berpakaian sesuai dengan aturan. Oke, pertama Ibu kritisi dulu untuk yang laki-laki. Coba kalian perhatikan bersama-sama. Di sini pakaian yang dikenakan oleh laki-laki, mohon maaf, yang pertama itu tidak terlalu tipis dan ketat sehingga menampakkan bentuk aurat. Coba lihat di sini contohnya, tidak terlalu tipis, menggunakan kain yang tebal, itu tidak menerawang gitu. Kemudian yang kedua, menutupi aurat antara pusar ke lutut. Lihat di gambar, itu celana panjang. Aurat
pusar dan lututnya itu tertutupi. Berarti secara hukum laki-laki tersebut sudah menutupi aurat. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pakaian tidak menyerupai perempuan. Itu masa iya laki-laki pakai rok, ya kan? Nah itu 3 cara berpakaian dari laki-laki. Sebenarnya laki-laki tuh lebih simple, lebih gampang dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya, cara memakai pakaian untuk perempuan. Yang pertama hanya wajah yang tampak, kemudian kerudung menutupi dada, jilbab menutupi dada, kemudian menutupi hingga pergelangan tangan. Oke. Yang selanjutnya pakaian tebal, longgar dan tidak menyerupai laki-laki. Itu untuk perempuan. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang sering kita keliru. Apa sih perbedaan antara jilbab, kerudung, dan hijab? Pernahkah kalian berpikir apakah ketiga komponen tersebut sama aja atau beda? Kayak kita bahas. Yang pertama, jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab ialah kain lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Nah, jadi contohnya saja yang sekarang ibu kenakan ini disebut sebagai jilbab. Kenapa disebut jilbab? Karena menutupi seluruh kepala dan leher hingga sampai ke dada. Ini dilihat dari fungsinya ini sebagai jilbab. Kemudian yang kedua, kerudung. Kerudung itu dikatakan hanya sebagai kain yang hanya menutup kepala saja. Kain yang hanya menutup kepala saja, tidak menutup leher ataupun dada gitu. Itu fungsi dari kerudung. Kemudian yang terakhir itu hijab. Hijab itu batasan yang membatasi antara sesuatu dengan yang lainnya. Itu hijab. Oke, selanjutnya. Nah, adapun ayat Al-Quran ataupun dalil nakli yang mewajibkan ataupun yang menerangkan tentang kewajiban berbusana muslim dan muslimah, di sini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Apa yang harus dikatakan? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu arti dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Oke, selanjutnya di sini diperkuat lagi dengan hadis dari Ummu Atiyah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar dari hari fitri dan hari adha, baik gadis yang menginjak baligh, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita yang sedang berada dalam pingitan. Nah, hendaklah mereka keluar. Nah, kemudian di antara mereka ada yang bertanya, wahai Rasul, seseorang di antara mereka tidak memiliki jilbab. Gitu. Kemudian Rasul menjawab, maka hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Nah, itu jawaban dari Rasulullah SAW. Kenapa? Saking harusnya untuk menutupi aurat gitu. Makanya orang ataupun perempuan yang tidak punya jilbab sekalipun itu harus meminjam, dan saudarinya pun harus meminjamkan jilbab kepada perempuan tersebut. Tuh. Nah, selanjutnya itu tadi sedikit penjelasan dari ibu mengenai berbusana muslim dan muslimah. Dan selanjutnya di sini tugas individu ya. Ibu harapkan kalian bisa melaksanakan tugas dari ibu. Yang pertama dilihat dari sikap. Nah, sikap keseharian kalian, ibu harapkan kalian agar membiasakan diri untuk selalu menutupi aurat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Hal kecilnya saja ketika keluar rumah jangan sampai memakai kolor yang di atas lutut,
gitu. Akan tetapi pakailah pakaian yang panjang, yang sopan gitu, kecuali ketika berada di dalam rumah. Kemudian yang kedua, dari segi pengetahuan, ibu minta kalian untuk menghafalkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, kalian di rumah masing-masing ada Al-Quran kan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa membacanya, bahkan bisa menghafalnya. Dan ibu harapkan hafalan tersebut disetorkan kepada ibu pada saat pembelajaran tatap muka atau pada saat kalian berangkat ke sekolah. Kemudian yang ketiga, penilaian dari segi keterampilan. Ibu minta kalian untuk membuat clipping. Tahu kan clipping? Yang mana clipping tersebut bisa dari koran atau dari majalah gitu, tentang berbagai macam-macam pakaian. Itu bisa kalian dapatkan dari mana saja, kemudian digabungkan jadi satu membentuk clipping. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan, dan ingat tugasnya agar segera dilaksanakan gitu. Sekian dari Ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.